Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah jalla anin nadhir wasyabihi wal mathil wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan alal ibadi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena bersyukur terhadap nikmat salah satu tanda dari orang ini mendapatkan kebahagiaan. Seperti ya di dalam muqaddimah Qawaidul Arba' disebutkan ya, ada tiga tanda seorang ini mendapatkan kebahagiaan. Idza utiya syakara. Ya. Kalau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa bersyukur. Tidak menjadi sombong. Tidak menjadi kufur. Wa idza ubtuliya, ketika diberikan musibah, dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa bersabar. Idza utiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza aznaba, ketika dalam kondisi berdosa, dia kemudian bisa istighfar, beristighfar. Maka siapa saja dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan tiga hal ini, bisa dipastikan kehidupannya akan menjadi bahagia. Diberikan nikmat, bersyukur. Dicoba, diuji, diberikan musibah, bersabar. Ketika dia zallah, terjatuh ya, di dalam satu kesalahan, beliau ingat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang besar dan tidak mungkin kita bisa tahu kecuali kita dengan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang kita sampaikan dan kita ulangi terus-terusan supaya kita senantiasa mendapatkan semangat. La ta'diluhu syai'. Menuntut ilmu itu enggak ada ukurannya, enggak ada bandingannya, enggak ada yang bisa ya mengunggulinya. Kata Imam Ahmad ya, rahimahullahu taala, idza halusat niyatuhu, ketika niatnya apa? Ikhlas. Maka ditanya ya Imam Ahmad, wahai imam, wa kaifa ya, bagaimana niat yang ikhlas itu ya. Dijawab oleh Imam Ahmad ya, kalau niatnya li raf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi, kalau niatnya itu pengen mengangkat kebodohan dari dirinya, kemudian mengangkat kebodohan orang lain. Setelah dia menjadi alim, setelah dia mengetahui banyak hukum dan dipraktekkan, diamalkan, kemudian dia mencoba mengangkat kebodohan keluarganya, masyarakatnya. Ini ya yang perlu kemudian kita syukuri jamaah. Karena nikmat seperti ini Masya Allah betul-betul merupakan nikmat yang besar. Kita diberikan rezeki berupa pakaian, makanan, tempat, kita syukuri. Tapi ini jamaah yang dirahmati Allah, rezeki yang sifatnya am, umum. Hamba Allah manapun dapat, makhluk Allah apapun dapat, karena sudah dijamin oleh Allah. Allah sudah menjaminnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang ataupun apa saja yang bergerak di muka bumi kecuali semuanya sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Adapun ilmu, enggak ada jaminan.
Bahkan Allah memberitahu kita, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita tidak memberikan kalian ilmu itu hanya sedikit sekali, kecuali hanya sangat sedikit. Dan di antara yang sedikit itu, ya, kalau kemudian kita nggak bersungguh-sungguh ya nggak akan dapat. Yang bersungguh-sungguh aja diberikan cuman sedikit, nggak ada jaminan. Ya. Termasuk hidayah, nggak ada jaminan kita itu mendapatkan hidayah. Maka kita jemput hidayah. Adapun rezeki itu semua yang sudah dijamin. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, binatang yang melata yang enggak mampu mendapatkan atau membawa rizkinya itu Allah berikan, datangkan. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Dan berapa banyak binatang-binatang yang melata di atas bumi enggak mampu bawa rizkinya, Allahu yarzuquha. Allah tetap berikan rizki. Tapi kalau ilmu, subhanallah, hidayah, subhanallah, perlu kita jemput dan perlu kita memberikan ya waktu, perhatian untuk mendapatkan ilmu. Maka kita bersyukur ya, supaya senantiasa kita ini kemudian semangat, jamaah yang dirahmati Allah, sama-sama kemudian bersemangat. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ya pembahasan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-11 ya, yang insya Allah mudah-mudahan kita diberikan ya, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membahas sampai kemudian bisa menyelesaikannya. Qala al-muallif rahimahullahu taala fi kitabih Al-Arba'in An-Nawawiyah an Abi Muhammad Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib, dari Abu Muhammad Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Hasan, putranya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma, sibti Rasulillah, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cucu dari ya anak perempuan itu sibtun. Tapi kalau cucu dari anak laki-laki namanya hafid. Ini bahasa Arab. Beda ya. Jadi ada cucu, kalau di Indonesia ya cucu, mau dari yang anak perempuan, anak laki-laki. Begitu juga bibi, dalam bahasa Arab beda, ada khalah, ada ammah ya. Cucu dari anak perempuan namanya sibtun, cucu dari anak laki-laki namanya hafid. Ya karena Al-Hasan cucu Nabi SAW dari anak yang perempuan, maka disebut sibtu ya, sibti Rasulullah SAW. Wa rayhanatihi, dan termasuk rayhanahnya Nabi SAW. Rayhanah kesayangannya Nabi SAW. Radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dihafalkan? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan. Ya. Tinggalkan apa yang membuat kalian ragu, ila ma la yaribuk, menuju ke sesuatu yang tidak kalian itu ragu-ragu di dalamnya. Hadis rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, dan Imam Tirmidzi mengomentari hadis ini hadis yang hasan sahih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut di dalam ya hadis ini oleh perawi rayhanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu makna rayhanah? Ulama khilaf. Disebut rayhanah ya, itu ada yang mengatakan rayhanah itu adalah ya salah satu bunga yang semerbak baunya, yang sangat wangi, yang banyak orang suka menciumnya. Karena Al-Hasan disayangi oleh Nabi SAW dan sering diciumi Nabi, maka disebutkan rayhanahnya Nabi SAW. Ya. Ada yang mengatakan ya rayhanah itu adalah kesayangan, karena dengan adanya ya rayhanah sesuatu yang membuat tenang. Maka dalam suatu riwayat yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, huma rayhanataya fi ad-dunya. Dua-duanya Hasan dan Husain adalah ya kesayanganku di dunia. Ya wajar. Kenapa? Karena Hasan dan Husain termasuk cucu yang pertama. Ya. Cucu pertama Nabi SAW. Dan kalau kita lihat sendiri, bapak itu biasanya lebih sayang cucunya daripada anaknya. Ya.
Sama anaknya udah ngerti anaknya. Tapi kalau cucunya, masya Allah, disayang luar biasa. Begitu juga Nabi SAW, sayangnya kepada ya cucunya luar biasa, sering menciumi. Bahkan suatu hari diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan. Nabi itu mencium Hasan, ya, dan mencium Husain, ya. Wa indahu Aqra ibnu Habis. Ketika itu ada Aqra ibnu Habis. Maka Aqra ini kemudian mengatakan, ya, faqala al-Aqra inna li 'asharah minal walad. Ya Rasulullah, saya punya 10 anak. Walam uqabbil, dan saya enggak pernah mencium, ya, minhum ahada, satu pun dari mereka. 10 anak enggak pernah dicium. Ketika beliau melihat Nabi mencium Al-Hasan, kayak seakan-akan heran. Punya 10 anak enggak pernah saya cium, ini cucunya Nabi kok dicium terus ibaratnya. Akhirnya dia protes. Ya Rasulullah, saya punya 10 loh anak, enggak pernah saya cium. Akhirnya Nabi mengatakan, ya, faqala man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak mau, ya, menyayangi tidak akan disayangi. Bahkan dalam riwayat yang lain lebih keras lagi. Ya, ketika datang orang-orang Badui, ya, qadiman nasu minal a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang orang-orang Badui itu yang dari ya pedalaman-pedalaman masuk ke Madinah. Setelah itu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, atuqabbilu sibyanakum? Apakah kalian semuanya menciumi anak-anak kalian?" Ya. Faqala na'am, iya, kami ciumi, ya. Mereka mengatakan, qalu walakinna wallahi ma nuqabbil, tapi demi Allah ya Rasulullah, kita enggak pernah mencium. Maka kata Nabi apa? Ya. Au amliku in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah. Bagaimana? Ya, saya nggak bisa apa-apa kalau sudah Allah cabut kasih sayang dalam hati kamu. Artinya menciumin anak-anak ini betul-betul tumbuh dari kasih sayang hati. Yang nggak pernah menciumin anak-anak, berarti kasih sayangnya itu mungkin sangat sedikit atau bahkan dicabut, seperti yang terjadi pada orang-orang Badui. Ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah, cucunya Nabi ini, ya, beberapa hadis menunjukkan keutamaan, ya, beliau. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, ya, Al-Hasan wal Husain, Hasan dan Husain, sayyida syabab al-jannah. Mereka adalah namanya, ya, penghulunya pemuda surga. Dan ini harus kita yakini, hadisnya sahih, bahwa nanti pimpinan pemuda yang ada di surga adalah Al-Hasan wal Husain. Kemudian dalam riwayat yang lain, ketika Nabi berada di atas mimbar dan kemudian berpidato, di sampingnya ada Al-Hasan, Nabi SAW mengatakan, ibni hadza, anakku ini, ya, sayyidun, adalah penghulu, pimpinan, ya, la'allallahu, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti an yusliha bihi bainal fi'ataini 'azimatain minal muslimin. Anakku ini, yaitu Al-Hasan, ini akan mendamaikan dua kelompok yang bertikai, kelompok yang besar, ya, kelompoknya kaum muslimin. Dan hadis ini disampaikan Nabi, ya, jauh sebelum ini terjadi. Maka ini termasuk mukjizat Nabi. Sampai kemudian antara pasukannya Ali bin Abi Thalib sama pasukannya, ya, Muawiyah, ya, bin Abi Sufyan, terjadi pertikaian, perselisihan, sampai kemudian perang, saling bunuh, dan akhirnya Ali radhiyallahu anhu terbunuh oleh orang-orang Khawarij. Maka Al-Hasan naik, ya, tampuk kepemimpinan dipegang oleh Al-Hasan, dan ketika itu beliau mengundurkan diri. Supaya apa? Tidak terjadi perang terus, untuk mendamaikan kaum muslimin, untuk kemudian memelihara darah-darah kaum muslimin. Dia kemudian mengalah, mendamaikan dua. Dan ini, ya, hadis yang masya Allah termasuk ada namanya tanda-tanda nubuwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah dirahmati Allah, Al-Hasan ini menyampaikan satu riwayat ini, ya, yang kita bahas, ya, menyampaikan hadis ini yang kita bahas dari, ya, dari kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah apa yang membuat kalian ragu, apa yang ragu-ragu tinggalkan, ya, dan beralihlah kepada yang tidak ragu-ragu. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini hadis yang sangat agung, yang memberikan kita kaidah-kaidah untuk memahami agama kita, untuk memahami Islam dengan benar. Yaitu apa? Hendaknya ketika kita beribadah, hendaknya ketika kita beragama, itu meninggalkan yang ragu-ragu.
Kalau yang ragu-ragu udah lebih baik ditinggalkan. Menuju yang tidak ragu. Lah terus ada yang tanya, ragu itu apa toh? Ragu ya jelas. Ragu itu maknanya adalah kita ini antara iya atau tidak. Iyanya 50, tidaknya 50. Kita nggak tahu ini benar atau salah. 50-50, 50-50. Ya. 50-nya kayaknya benar, 50-nya kayaknya enggak. Berarti ini ragu. Ya udah tinggalin. Kalau seandainya yang iya atau yang benar itu 70 atau 60, yang tidak itu sekitar 40 atau 30, berarti namanya ghalabatud dzan. Dan mungkin ini kita milih yang ghalabatud dzan. Kayaknya saya lebih yakin ini benar. Kayaknya saya lebih yakin ini salah. Berarti ini lebih besar ya pengetahuannya, maka ghalabatud dzan. Tapi kalau yang lebih salah lebih besar namanya waham. Oh ini iya apa enggak ya? Ya. Kayaknya iya, tapi ternyata yang dia iyakan itu cuma 30% daripada yang ya tidaknya. Makanya namanya waham. Nah, yang ragu-ragu ini yang 50-50, kita tidak yakin. Kayaknya iya, kayaknya tidak. Dan antara iya dan tidak itu 50-50, maka apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi SAW, tinggalkan apa yang memang menjadi ragu-ragu. Tinggalkan yang meragukan kalian menuju sesuatu yang tidak ya meragukan. Maka dalam permasalahan seperti ini banyak jamaah ya. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah. Contohnya dalam masalah ibadah, kemudian kita ini nggak yakin ini ada dalilnya apa tidak, ini sunnah atau tidak. Kalau kita ragu-ragu jamaah, udah tinggalkan dulu, nggak usah diamalkan ya. Kalau kita ragu-ragu, apalagi kalau kita tahu bahwasanya asal mula ibadah itu hukumnya haram. Al aslu fil ibadati al hadr. Kalau kita nggak yakin, udah tinggalkan aja mengamalkan hadis ini. Ya. Mengamalkan hadis ini. Jangan kemudian ya udah kan antara ragu-ragu antara iya dan enggak, antara ibadah sama tidak. Ya udah kita lakukan aja, masih ragu-ragu. Jangan, tinggalkan ya. Dan ini kaidah yang perlu betul-betul kita pasang di dalam hati kita. Pokoknya kalau kita ragu-ragu dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, dalam masalah akhlak, udah jangan dilakukan dulu. Kemudian kenapa sih kita ragu-ragu? Sebabnya karena tidak memiliki ilmu. Karena kurang ilmu jamaah. Pertama karena kurang ilmu ya. Kedua kita ingin mendapatkan ilmu tapi gara-garanya ulama juga ada khilaf. Muncul ragu-ragu karena kita tidak berilmu. Oleh karenanya ini ada anjuran hadis ini ya, secara tersirat ada anjuran untuk kita senantiasa menuntut ilmu. Karena nggak mungkin kita bisa tahu yakin ini benar kecuali dengan ilmu. Kalau nggak punya ilmu ya udah ragu-ragu ya. Oleh karenanya ya kita betul-betul ya dituntut untuk kemudian berilmu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang sifatnya meragu-ragukan lebih baik ditinggalkan. Bahkan kayak ada ya hadis dhaif gitu. Kadang-kadang, ini kan ada dalilnya Ustaz. Apa? Hadis dhaif. Hadis dhaif jamaah yang dirahmati Allah itu sebenarnya juga rawinya itu ragu-ragu. Jadi hadis dhaif itu banyak derajatnya. Yang paling ringan dhaifnya itu dikatakan perawinya sayyi'ul hifdz, hafalannya buruk. Nah kalau hafalannya buruk berarti kan ragu-ragu di situ antara benar nggak hafalannya atau tidak. Makanya banyak ulama besar itu tidak membolehkan beramal dengan hadis yang dhaif meskipun hanya fadhailul amal. Seperti siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim, termasuk Hafidz Ibnu ya Al-Arabi melarang ya. Meskipun memang benar ada beberapa ulama yang membolehkan untuk beramal dengan hadis dhaif, tapi yang namanya beramal dengan hadis dhaif itu yang sifatnya fadhail saja, untuk fadilah amal saja, dan itu pun masih ketat. Sama siapa? Ya, ketat. Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan 3 syarat. Ada 3 syarat. Enggak serta-merta kemudian langsung kita amalkan hadis dhaif, tidak. Yang pertama ya, tidak boleh kemudian ya hadisnya itu sangat lemah, nggak boleh ya. Yang pertama syaratnya kalau mau beramal, dan ini susah, makanya seakan-akan memberikan syarat ya seakan-akan itu kemudian ya nggak ada, mungkin nggak bisa. Nggak boleh hadisnya sangat lemah. Yang kedua,
Hadis yang ingin diamalkan dari hadis yang dhaif itu tidak menyalahi atau tidak berlawanan dengan dasar-dasar hukum yang memang sudah dibenarkan sebelumnya. Jadi kalau ada hadis dhaif, itu enggak boleh hadis dhaif itu isinya ya berlawanan atau menyalahi dasar-dasar hukum yang memang sebenarnya sudah benar. Yang ketiga, tidak boleh menganggap hadis ini ada hadis yang disandarkan kepada Nabi. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, enggak seperti kita bohong kepada teman-teman. Oh teman-teman itu ngomong gini, itu juga dosa. Tapi dosa lebih besar lagi dosanya kalau kita berbohong atas nama Nabi. Nabi SAW mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berani-berani berdosa atas nama Nabi, atas nama saya kata Nabi, maka siapkan tempat duduknya di atas api neraka. Namun Ibnu Hajar sendiri condong tidak boleh mengamalkan hadis dhaif. Ya. Kenapa? Karena memang ragu-ragu, itu sudah ragu-ragu, maka kita mengamalkan wasiat Nabi tadi, tinggalkan apa yang meragu-ragukan kamu menuju sesuatu yang tidak meragukan. Kemudian jamaah dirahmati Allah, sebetulnya hadis ini itu kelanjutan atau penjelasan hadis yang sudah kita pelajari. Hadis yang diriwayatkan dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara halal dan haram ada syubhat, ada barang yang samar, ada barang yang rancau, ada barang yang enggak jelas. La ya'rifuhunna katsirun minan nas, yang banyak manusia enggak tahu. Ya. Banyak yang enggak tahu. Kenapa? Ilmunya sedikit. Famanittaqa syubhat, barang siapa yang menjauhi apa? Syubhat, yang ragu-ragu tadi. Faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka sebetulnya dia telah menyelamatkan, membebaskan agamanya dan juga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, kok ada yang menerjang ke syubhat, faqad waqa'a fil haram, maka sebetulnya dia itu jatuh kepada keharaman. Karra'iyar ahawlal hima, seperti pengembala yang mengembala di sekitar daerah larangan. Ditulis tidak boleh ngembala di sini, tapi kemudian dia di pinggirnya, meskipun ada pagar, namanya kambing, menikmati rumput hijau, kayaknya ini habis, akhirnya langsung pindah dan kemudian masuk ke daerah larangan. Yar'a haula khima yushiku an yarta'afi. Nah, di hadis ini ya sebetulnya menjelaskan termasuk hadis yang sudah pernah kita bahas. Dari sini jamaah yang dirahmati Allah, ulama itu mengambil faedah bahwasanya disunnahkan, disenangi kita itu keluar dari khilaf. Maksudnya keluar dari khilaf itu gimana? Maksudnya kalau ada perbedaan, kemudian kita ragu-ragu mana sih ini yang benar antara halal dan ya haram, antara sunnah dan bid'ah, atau antara wajib dan sunnah, mana kita yang pilih, maka kita lebih dianjurkan untuk keluar dari khilaf. Caranya bagaimana? Nanti kita akan jelaskan. Jadi hadis ini sekali lagi jamaah membahas tentang masalah wara'. Jadi wara' itu lebih hati-hati. Disebutkan oleh ulama, wara' itu tarkus syai', meninggalkan sesuatu yang enggak jelas hukumnya, apakah halal atau haram. Kenapa? Karena takut nanti merugikan atau menyengsarakan atau membahayakan akhiratnya. Jadi wara' itu kita meninggalkan sesuatu yang masih syubhat, yang masih belum jelas hukumnya haram atau halal, kita tinggalkan. Kenapa? Takut nanti kalau di akhirat ini membahayakan. Mana yang lebih kuat, wara' atau zuhud? Karena kadang-kadang kita dengar ada wara', ada zuhud. Zuhud lebih tinggi lagi jamaah. Karena zuhud itu ya dikatakan tarku mala yanfa', meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Meskipun sudah jelas boleh, mubah, tapi kalau enggak bermanfaat untuk akhirat, udah tinggalkan aja. Namanya zuhud. Tapi kalau wara' itu meninggalkan sesuatu yang masih belum jelas, karena takut nanti akhiratnya kena imbasnya, maka ini wara'. Tapi kalau zuhud, ini rajulun zahid, alim, ulama, kemudian zuhud, kemudian abid. Kalau udah punya 3 gelar ini, mantap. Pertama alim, udah pinter. Kemudian ya zahid, ya zahid itu ya zuhud.
kemudian setelah itu kemudian abid, ya, beribadah dengan ilmunya itu. Ya. Maka di sini pembahasannya tentang warok. Warok itu meninggalkan sesuatu yang masih belum jelas karena takut membahayakan akhiratnya. Adapun zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya, meskipun itu halal. Contohnya ya, orang boleh ya memakai pakaian mewah luar biasa, enggak jadi masalah. Tapi karena ya itu dianggap nggak begitu manfaat sama akhirat saya, akhirnya dia tidak pakai itu, nggak jadi masalah. Bukan kemudian zuhud itu tanya, oh kamu kok nggak pakai sepeda motor yang gini, zuhud, padahal nggak bisa beli. Yang bisa beli punya duit banyak, tapi dia memang zuhud meninggalkan itu. Kenapa? Karena dikira nggak bermanfaat untuk akhirat saya, bukan kemudian karena nggak punya. Ya. Jadi zuhud lebih tinggi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pembahasan kita ini bab tentang warok, ya, kita baca dari syarahnya ya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Beliau itu memberikan contoh-contoh bentuk-bentuk peninggalan yang meninggalkan sesuatu yang diragukan. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, yang bisa bahasa Arab bisa kemudian dilihat di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Di antara contoh bentuk-bentuk ya kita ini meninggalkan yang ragu-ragu itu, di antara yang pertama tentang masalah muamalah dengan harta, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, muamalah dengan harta. Kemudian yang kedua ya disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau ada perselisihan, ya, ada khilaf antara ulama, maka kita dianjurkan untuk memilih pendapat yang lebih berat. Artinya kita meninggalkan khilaf. Dan nanti insyaallah kita akan ya sebutkan. Kemudian yang ketiga ya, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu enggak mungkin bisa dikalahkan oleh keraguan. Insyaallah kita akan jelaskan. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama jamaah yang dirahmati Allah, di antara contoh ya kita meninggalkan sesuatu yang meragukan, artinya warok, itu kita bermuamalah dengan harta. Ini berarti harta ini bukan haram, harta ini masih nggak jelas hukumnya. Contohnya kalau bapak, ibu, teman-teman semuanya memiliki harta, mendapatkan harta, hartanya nggak jelas, maka yang lebih baik harta ini kemudian tidak diambil. Padahal kalau zaman sekarang Masya Allah nggak apa-apa, ini udah sah, boleh. Kita baca ya kisah-kisahnya para salaf yang dicontohkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya, termasuk yang dikatakan oleh Ibnul Mubarak ya. Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, berkata Hasan Ibnu Ali Ibnu Abi Sinan ya, dia mengatakan tidak ada yang lebih ringan daripada warok. Nah, ini dikomentari oleh Ibnu Rajab, itu ya kalau buat ya, Hasan Ibnu Abi Sinan, kalau buat yang lain warok itu berat. Akhirnya dia mengatakan warok itu ringan, nggak ada yang lebih ringan daripada warok. Caranya gimana? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, pokoknya tinggalkan yang ragu-ragu, pokoknya tinggalkan menuju yang tidak ragu-ragu ya, dengan cara memilih yang lebih berat. Nanti kita akan. Nah, kemudian dia mengatakan ada budaknya ya Hasan bin Abi Sinan. Itu budak, dia dipekerjakan oleh Hasan bin Abi Sinan untuk menanam tebu. Nah, ketika itu semua kebun tebu itu rusak, gagal panen. Disitulah ya pusat tebu yang mana akan menghasilkan gula-gula, tapi semuanya rusak. Maka kemudian budaknya ini langsung menyurati ya Hasan bin Abi Sinan, wahai Hasan, sekarang ini kondisi tebu rusak, gagal panen. Kalau bisa kamu beli gula sebanyak-banyaknya supaya nanti mendapatkan keuntungan yang banyak. Begitu sampai surat, langsung Hasan bin Abi Sinan beli gula, mendapatkan gula kalau bisa sebanyak-banyaknya. Qadarullah, dia cuma mendapatkan gula yang tidak begitu banyak. Dijual gula ini dan mendapatkan untung 30.000 dirham. Kalau menurut kita ini ya muamalah yang wajar dan halal, tapi beda menurut Hasan bin Abi Sinan. Dia langsung ingat, subhanallah, saya sudah tahu kalau itu panen tebu gagal, tapi saya tiba-tiba beli gula banyak dari satu orang yang mana saya nggak memberitahu, Pak, sekarang ini tebu gagal panen, gula pasti mahal.
saya mau beli gula dari Anda. Tidak mengatakan begitu. Akhirnya dia ragu. Dia ragu dan kemudian warok. Saking waroknya, setelah dijual semua gula-gula dan mendapatkan untung 30.000 dirham, dia balik kepada yang punya gula. Pak, saya ini dapat surat dari budak saya. Kalau tebu yang di sana itu semua gagal panen dan pasti tebu, ya pasti gula nanti harganya mahal. Tapi saya nggak beritahu Bapak. Ya. Maka saya pengen jual beli kita dibalikkan saja, nggak usah jadi jual beli. Dan saya sudah mendapatkan keuntungan segini. Kata yang punya gula, udah nggak apa-apa, saya rela, saya ridho. Tapi Hasan bin Abi Sinan tetap nggak mau. Yang penting kita gagalkan jual beli. Kita kemudian balikkan saja sampai kekeh, akhirnya kemudian dibalikkan. Padahal kalau kita melihat nggak jadi masalah. Ya. Tapi karena mereka betul-betul menjaga, terjadi seperti itu. Ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah, termasuk yang lainnya. Ya. Diriwayatkan Ibnu Sirin, ya. Ibnu Sirin rahimahullahu taala dikatakan atau diriwayatkan oleh Sari Ibnu Yahya qala laqad taraka Ibnu Sirin ribha arba'ina alf. Ibnu Sirin itu meninggalkan keuntungan arba'ina alf, 40.000 dirham. 40.000 malah lebih banyak lagi. Ya. Kenapa? Ya seperti perkara-perkara yang seperti tadi yang dikatakan oleh periwayatnya di sini, yaqulu laqad tarakahu fi syai'in, telah meninggalkan sesuatu ya ma yakhtalifu fi ahadun minal ulama, yang ulama sekarang itu pasti nggak ada yang berselisih kalau itu harta yang halal. Tapi karena dia sangat warok tadi, 40.000 dirham itu kemudian dibalikkan lagi. Ya. Termasuk Hisam ibnu Hasan berkata, ya, Hajjaj bin Dinar mengirimkan makanan ke Basra. Hajjaj ibnu Dinar mengirimkan makanan dari tempatnya disuplai ke Basra. Kemudian dia mengatakan kepada yang membawa makanan ini, wahai fulan, kamu bawa makanan ini sampai Basra, langsung jual. Sampai di Basra Pak, Bu, makanannya nggak dijual. Kenapa? Karena dia melihat makanan ini kok sekarang lagi langka. Dia biarkan dulu sehari, 2 hari, sampai harganya tinggi sekali, baru dijual. Setelah itu dia langsung ngirim surat kepada ya Hajjaj bin Dinar. Ya, qadarullah, saya tahan makanan beberapa hari, kemudian harganya melambung tinggi dan untungnya sangat banyak. Maka Hajjaj bin Dinar langsung menyurati, ya, wallahi engkau telah melakukan berkhianat. Saya sudah mengatakan suruh jual barangnya pada hari itu, ternyata engkau kemudian menahan-nahan sampai harganya naik. Wallahi, ya, sedekahkan semua keuntungan itu kepada ahli Basrah. Kenapa? Karena tadi, padahal kalau kita melihat seperti ini ya cuman sekedar ya cara berbisnis gitu aja. Ya, tapi sampai seperti itu, ya. Kemudian di antara contoh lagi yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, Yazid Ibnu Zuraij, dia meninggalkan 500.000 dirham. 500.000 dirham, besar sekali. Dia dapatkan dari bapaknya yang meninggal, warisan bapaknya. Bapaknya meninggal dunia, mewariskan duit 500.000 dirham. Setelah itu uangnya disedekahkan semuanya. Kenapa? Karena dia tahu bapaknya ini kerjanya ikut sultan. Dan dia nggak mau ya kalau bapaknya itu jangan-jangan mendapat uangnya uang yang nggak benar. Disedekahkan semuanya. Padahal ya kalau kita lihat ya muamalah dengan masalah syubhat ya tadi seperti ini ya masih kemudian memungkinkan. Tapi karena sangat waroknya para ya ulama-ulama salaf menyedekahkan semuanya. Ya. Ini yang pertama, muamalah dengan harta, warok luar biasa. Yang kedua, ya, di dalam kita ya bermuamalah atau mengambil contoh dari kitabnya Ibnu Rajab. Yang kedua, yang meninggalkan perselisihan ulama, ya, yang memilih pendapat yang lebih berat. Jadi kalau ada ulama yang berpendapat dengan pendapat yang berbeda, satunya mengatakan halal atau satunya mengatakan wajib, satunya mengatakan sunnah, ya. Ulama ini selisih, maka lebih baik kita keluar dari khilaf dan memilih pendapat yang berat. Apa yang berat? Wajib. Kenapa seperti itu? Ya karena kita pengen keluar dari khilaf. Disebutkan kalau seandainya ada 2 ulama yang khilaf, antara yang satunya mengatakan, contohnya yang gampang sekarang kita tahu adalah hukum sholat
berjamaah. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Ya. Kalau kita memang nggak punya ilmu, nggak bisa kemudian membaca dalilnya, kemudian mentarjih, nggak punya keyakinan, saya kalau ya telah baca seperti gini dan melihat mengkoreksi hadis-hadisnya, ternyata yang lebih rajih itu adalah sunnah. Ya kalau seperti itu, misalnya, ya kita boleh mengambil ilmu kita. Maksudnya kita boleh mengambil keyakinan, ya saya yakin ini hanya sunnah. Dan nanti ketika meninggal dunia, kita berhadapan dengan Allah dan kita cuma tinggal menjawab, ya Allah, setelah saya meneliti dengan ilmu saya yang saya dapatkan, ternyata sholat begini-begini, hukumnya begini. Tapi kalau kita nggak mampu, jamaah yang dirahmati Allah, karena ilmu kita nggak sampai segitunya, maka kita lebih baik keluar dari khilaf. Berarti kita mengambil pendapat yang lebih berat. Kalau ada yang berpendapat sholat jamaah itu wajib, sholat jamaah itu sunnah, maka kita ambil yang wajib. Kenapa? Karena kalau kita mengambil yang wajib, ya kita tidak menyelisih yang berpendapat wajib. Dan kita juga nggak menyelisih pendapat yang sunnah. Kenapa? Karena kita sholat terus. Bagi yang mengesunahkan, berarti kita termasuk ikut sunnah. Bagi yang mewajibkan, berarti kita sudah benar, kita juga mengikuti yang wajib. Tapi kalau kita mengambil yang sunnah, kalau seandainya kita mengambil pendapat yang sunnah, ya ulama yang mengatakan sunnah, ya benar kamu udah mengambil yang sunnah. Nah ulama yang mengatakan itu wajib, maka kita salah karena tidak melakukan ya kewajiban. Maka ambil yang berat. Begitu juga kalau kita ditemukan ada sesuatu atau ulama yang berbeda pendapat antara halal atau antara ya haram atau makruh, ya. Kita ambil yang mana? Yang lebih berat. Keluar dari apa? Khilaf. Kalau kita nggak yakin, ini ternyata haram atau yang ternyata ini makruh, kok nggak yakin ya? Dua-duanya kok beda pendapat. Ya, seperti yang terjadi sekarang ini. Apa hukum apa yang makruh dan haram? Rokok. Ya. Tidak bisa dipungkiri, jamaah dirahmati Allah. Rokok itu hukum-hukum awalnya ulama khilaf. Meskipun semakin kesini banyak ulama yang kemudian merojihkan haram, karena memang jelas penelitian para dokter ada sesuatu yang mematikan. Tapi kalau kita nggak ngerti mana sih haram atau kemudian makruh, ya, maka kita pilih yang lebih berat. Kalau kita memilih makruh, berarti kita menyelisih yang haram, berarti kita nggak keluar dari perselisihan. Tapi kalau kita keluar dari perselisihan, berarti kita memilih yang haram. Kalau kita memilih yang haram, dengan yang mengharamkan kita nggak jadi masalah. Dengan yang memakruhkan kita juga nggak jadi masalah. Dan ini yang benar. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Berarti kita tinggalkan rokok. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan tadi. Karena kita juga sudah belajar, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh kepada yang syubhat, maka dia terjatuh yang haram. Beda kalau seandainya kita tahu hukumnya. Ini ulama beda pendapat antara yang halal dan yang haram. Saya ingin mengkaji dulu. Kaji. Ternyata Masya Allah, ternyata ini tidak sampai haram, mungkin makruh. Nah kalau seandainya begitu, sudah jelas dengan ilmu kita, maka lakukan. Kenapa? Karena Nabi SAW diriwayatkan oleh Aisyah, ma khuyyira Nabi SAW bainal amrayni illa ikhtara aisaruhuma ma lam takun isman. Nabi itu kalau disuruh milih hukum antara satu dan dua, ada dua ibaratnya, maka Nabi senantiasa memilih yang lebih ringan kalau tidak dosa. Tapi kalau kita nggak tahu, ya milih yang tadi yang lebih berat. Lebih selamat, lebih keluar dari khilaf. Ini pondasi yang harus kita pakai dan ini yang harus kita terapkan. Ya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita bisa mencari hukum dan ternyata hukum itu jamaah yang dirahmati Allah, ya, menyelisih orang lain. Contohnya, kita meneliti, ternyata yang dipahami oleh masyarakat itu salah, ya. Yang benar adalah begini, yang lebih ringan. Itu kita mungkin selamat dari Allah nanti ketika ditanya di akhirat. Kenapa kau melakukan yang A? Ya Allah, saya telah berijtihad dengan ilmu yang saya dapatkan. Ternyata yang benar ini. Ya, mungkin selamat. Tapi di masyarakat gak akan selamat. Ternyata orang itu kok ngamalkan begitu, menyelisih kita semua gini. Makanya kadang-kadang kita gak boleh menampakkan. Gak boleh menampakkan terang-terangan kita menyelisih, gak boleh.
seperti yang terjadi ya dalam satu riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari kalau nggak salah ini ya, dalam Umdatul Ahkam juga ada, insyaallah Bukhari Muslim. Itu ketika Nabi berkhalwat berdua-duaan dengan Sofiyah binti Huyai. Namanya suami istri berdua-duaan ya boleh aja ya. Tapi ketika itu tiba-tiba ada seorang sahabat, beberapa sahabat yang jalan melihat Nabi berdua-duaan. Nabi berdua-duaan dengan istrinya nggak apa-apa, bahkan mungkin bisa menjadi ibadah kalau niatnya diniatkan ibadah ya. Tapi ada orang berdua bertiga yang melihat Nabi itu berdua-duaan, Nabi nggak mau menimbulkan syubhat. Maka kemudian Nabi mengatakan, ala rislikuma, jangan cepat-cepat. Innaha Sofiyah binti Huyai. Ini tuh Sofiyah binti Huyai, istri saya sendiri. Jangan sampai engkau berpikir ini perempuan lain. Maka sahabat mengatakan, subhanallah ya Rasulullah, kami gak berpikir seperti itu. Kata Nabi SAW, inna syaitan, sesungguhnya setan itu berjalan di tubuh manusia lewat darah. Takutnya nanti setan kalau sudah ada syubhat kemudian bermain. Begitu juga seorang ulama, seorang sahabat ya. Anas bin Malik, seorang sahabat, ketika terlambat sholat Jumat, orang-orang itu tiba-tiba keluar dari masjid semua, dia baru mau berangkat. Loh sahabat loh pernah seperti itu. Terus apa yang dilakukan dia? Apakah terang-terangan begini? Enggak, dia sembunyi. Kenapa sembunyi? Ya. Sembunyi supaya dia tidak kemudian mendapatkan kemudaratan. Kenapa? Orang banyak enggak tahu. Barangkali ya jelas mereka memiliki udzur, mungkin gara-gara dia itu kemudian terlalu ya lama dalam perjalanan baru nyampe sehingga kemudian sampai di masjid sudah selesai. Pokoknya banyak udzur dan manusia kan kadang-kadang nggak melihat udzur. Oh ternyata nggak sholat ya. Meskipun dia benar, meskipun dia udzur nggak ada udzur tidak sholat berjamaah, kenapa terlambat itu punya udzur? Mungkin dia ketiduran kemudian baru bangun ya udzur, jelas udzur. Man nama an sholatin aw nasiya anha ya. Falyusalliha idza dzakaraha, jelas udzur dia. Tapi kadang-kadang kan oh ini sahabat besar. Untuk kemudian selamat dari itu dia sembunyi. Tidak menampakkan. Kalau ditampakkan, oh, nanti bisa geger nanti. Bisa geger ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Maka keluar dari khilaf. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Maka dari sini keluar dari khilaf itu disunnahkan, mustahab, disenangi. Jadi kalau ada perkara suatu yang antara haram dan makruh, maka kita pilih yang lebih berat. Antara yang wajib atau yang sunnah, kita pilih yang berat ya. Jelas ya insyaallah ya. Kemudian yang ketiga ya. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, ini sebetulnya bukan masalah keraguan tadi ya, tapi ini masalah kaidah yang lain sebetulnya. Ya, ini pengamalannya kaidah yang ketiga ini membahas masalah warok juga ya. Sebetulnya tidak membahas masalah warok, tapi ini juga tentang masalah keyakinan. Agar kita itu bisa tenang jamaah dalam beribadah, itu harus kita bangun dengan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang mana ini adalah kaidah 5 yang besar, yang tak bawahnya itu ada banyak kaidah. Tandariju tahta al-qawaid. Yang bawahnya kaidah itu banyak kaidah yang lainnya, yaitu kaidah keyakinan enggak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Dan kaidah ini lahir dari hadis Nabi syukiya ya, disebutkan annahu syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi salat ya. Jadi ada seorang yang dia itu kayaknya mendapat sesuatu, kayaknya dikhayalkan ketika sholat Allahu Akbar itu serasa dia itu keluar angin. Ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah itu ada seorang laki-laki yang ketika sholat selalu merasa itu buang angin. Maka Nabi kemudian memberikan kaidah. Ya. Nabi mengatakan apa? La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Pokoknya jangan batalkan sholat sampai benar-benar yakin dia itu mendengar suara atau mencium bau. Meskipun itu seakan-akan gimana, tapi kalau enggak cium bau, enggak dengar suara, udah jangan dibatalkan. Jadi al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya. Al-yaqinu la yazulu. Seperti contohnya kita, ya, sudah wudu, yakin udah wudu, tapi kita ragu-ragu. Tadi wudu saya batal apa enggak ya? Berarti kita bangun atas dasar yang asli. Yang penting tadi kita sudah wudu. Adapun kita ragu-ragu sudah batal atau tidak, udah nggak usah perhatikan, nggak usah dihiraukan.
biarkan saja. Ya. Atau ketika kita sholat, udah selesai sholat, ya. Kemudian kita zikir. Setelah zikir, baru kemudian berpikir, wah tadi saya itu sholat 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Kalau sudah selesai, asal mula ibadah ini udah selesai, udah nggak usah kemudian dipikirkan lagi. Ya. Beda kalau belum selesai. Dalam sholat, saya ini sholat sudah 2 rakaat apa 3 rakaat ya. Berarti bangun yang yakin, yaitu berapa? 2 rakaat atau 3 rakaat? Berarti ya 2. Yang yakin pasti 2. Yang 3 kan masih ragu-ragu. Saya itu sholat dapat 2 rakaat apa 3 rakaat? Masa kemudian 1? Pasti kalau enggak 2 atau 3. Yang yakin berapa? 2. Maka bangun atas 2 rakaat baru kemudian nanti sujud sahwi. Tapi kalau sudah selesai, yang yakin karena sudah selesai, udah. Enggak usah kemudian dipikir-pikir lagi, akhirnya kemudian malah timbul ragu-ragu. Ya. Seperti orang tawaf. Ya. Kalau pasti antara, saya tawaf itu 3 putaran atau 4 putaran. Berarti berapa putaran? 3, karena yang yakin berapa? 3 putaran. Tapi kalau udah selesai, udah sholat, selesai di belakang sholat di multazam, udah gak usah mikir, saya tadi 7 atau 6 ya. Enggak usah. Kenapa? Al-aslu ya sudah selesai. Jadi sini dikatakan ya al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya. Yakin itu tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sekalian hadis yang ya ke-12 ya. Gak apa-apa, bentar lagi. Lanjut ya. Yes, bentar ini soalnya kayaknya. Hadis yang ke-12 jamaah dirahmati Allah, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, sahabat penuntut ilmu yang riwayatnya sangat banyak, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan kurang lebih 5.705 hadis ya. Sangat banyak sekali. Padahal dia masuk Islam 4 tahun sebelum Nabi SAW meninggal ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i, dari keelokan, kebagusan, keindahan Islamnya seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, itu meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat baginya. Jadi di antara keindahan, kecantikan, kemolekan ya, kebagusan Islamnya seseorang itu kalau dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Islam ini diibaratkan oleh Nabi seperti bangunan. Nabi bersabda, "Buniyal Islamu ala khams." Seperti bangunan. Nah, kalau kita pengen mengetahui keislaman seseorang baik apa tidak, lihat amalannya. Kalau dia sering melakukan sesuatu yang enggak bermanfaat, maka ya mungkin Islamnya tidak bagus. Tapi kalau kita lihat yang dilakukan itu semuanya bermanfaat, baik untuk dirinya, keluarganya, istrinya, anaknya, agamanya, berarti Islamnya orang ini bagus. Jadi hadis ini hadis yang sangat penting yang perlu kita pahami pada zaman kita ini, di mana zaman sekarang ini zamannya internet, zamannya ya orang ini kemudian berselancar di mana saja. Zaman semua perkara-perkara itu dibuka ya. Sehingga kita banyak keponya, mengikuti berita luar negeri, dalam negeri ya. Semuanya kita ikuti kadang-kadang ya. Dalam pergulatan politik, dalam dunia persepak bolaan ya. Kita semuanya ikuti dan kadang-kadang kita tidak memberikan porsi yang sederhana, tapi porsinya difull-fullkan ya. Padahal semua itu bukan urusan kita. Ya. Maka hadis ini perlu kita ya gunakan sebagai cambuk untuk mengingatkan kita semuanya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi baiknya, eloknya, indahnya Islam seseorang itu ketika dia itu ya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat ditinggalkan ya. Kenapa? Karena Masya Allah kadang-kadang orang-orang itu yang namanya suka komentar, masalah apa saja dikomentari. Padahal kadang-kadang komentarnya nggak benar. Kadang-kadang sesuatu dikritik, padahal nggak memiliki bukti yang jelas, nggak memiliki bukti yang banyak. Makanya ini Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menulis beberapa ya contoh perkara-perkara yang ya, tidak penting bagi seorang Muslim yang harusnya ditinggalkan. Yang pertama, ya,
Jadi dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, perkara-perkara yang harusnya ditinggalkan oleh kaum muslimin supaya Islamnya ini menjadi Islam yang bagus, Islam yang indah, Islam yang elok, ya. Pertama, yang harus ditinggalkan adalah tentang masalah yang haram, jelas yang haram tinggalkan, ya. Yang haram ditinggalkan. Jelas ini nggak perlu kita bahas. Yang kedua, perkara yang makruh, ya. Perkara yang makruh. Kenapa yang makruh tinggalkan? Karena takut kita, ya, kalau terjatuh ke makruh yang nggak jelas, ya, maka kemudian takutnya kita mengumpulkan sesuatu yang buruk karena makruh yang dibenci, makruh, ya, itu dibenci, ya. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas, perkara-perkara yang boleh atau disebut oleh para ulama fudulul mubahat, yang boleh tapi terlalu berlebihan, yang boleh tapi terlalu berlebihan, ya. Kadang-kadang karena masalahnya manusia pengen tahu, ya, pengen komentar, makanya masya Allah kemudian, ya, keponya itu sangat besar. Kadang-kadang ada orang, ya, yang ibaratnya boncengan lah atau naik mobil, ya, kemudian satunya tiba-tiba telepon sambil marah-marah, ya, namanya kadang-kadang kepo tadi, nggak ngerti, meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Dia tanya, kenapa itu, siapa itu? Ya, lebih baik sesuatu yang seperti itu kita tinggalkan. Ya, kita diam aja dulu. Sampai kemudian kalau teman ini mau beritahu ini begini dan minta solusi, ya kita berikan solusi. Kalau nggak minta solusi, sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kita, lebih baik kita tinggalkan. Jadi intinya semua dari hadis ini yang tidak bermanfaat bagi kita, itu kita tinggalkan. Supaya kita efektif. Kadang-kadang yang suka lihat drama, sinetron, apalagi sekarang ada YouTube, ya, dilihat itu sampai masya Allah. Saya punya teman itu sampai 1 hari itu ketika adzan masjid, setelah itu selesai makan kemudian lanjut lagi. Kenapa? Di YouTube itu seri mulai dari 1 sampai 40. Saking menikmatinya itu, gak mau berhenti. Waktunya habis. Padahal harusnya kita mengefektifkan waktu. Masih ada istrinya, ada anaknya. Sudah belum kita ini berbakti kepada orang tua, memberikan waktu kepada orang tua, ngajak jalan-jalan anak-anak, ngajak jalan-jalan istri, kita menulis untuk ceramah, atau kita membaca buku, atau kita ikut kajian. Lebih efektif dan lebih bagus daripada kadang-kadang kita ini seakan-akan waktu ini kayaknya banyak dan pengen membunuh waktu. Yang penting kan ya menghabiskan waktulah, bermain game, apa sampai kemudian adzan. Padahal waktu ini termasuk nikmat yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatani maghbununa fihi makatsirun minan nas. 2 nikmat yang banyak orang itu lalai, ya. Di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat luang, ya. Kayaknya luang ini. Padahal kalau dia gunakan untuk membaca kitab atau mendengarkan ceramah dari YouTube, lebih bermanfaat daripada sekedar menghabiskan kayaknya udah nggak ada kerjaan, baring-baring sambil main ini, masya Allah, ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu ini berjalan sangat cepat sekali, ya. Maka kita harus menggunakan dengan benar. Banyak orang yang sudah bisa ikhlas, kita baru belajar ikhlas. Banyak orang yang sudah mengetahui agama dengan benar, kita baru kemudian belajar dengan agama itu baru. Maka ya kita kejar ketinggalan kita dengan memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini, ya. Maka ya waktu-waktu ini jamaah dirahmati Allah betul-betul akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita perlu kemudian menjaganya, ya. Banyak waktu yang perlu kita gunakan untuk baca Al-Quran, untuk kemudian ya mempelajari agama, mungkin kajian di sana, kajian di sini, atau kemudian mencari nafkah. Yang penting kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri. Jangan terlalu kemudian kepo. Kadang-kadang kita itu masya Allah, semua bab yang kita cintai seperti kayak apa? Seperti artis lah, ya, artis, saya udah senang dengan artis. Mulai dari perceraiannya diikuti, sidang perceraiannya diikuti, gono gininya diikuti, ulama. Emang kalau kita itu pengen jadikan dia istri nggak apa-apa, diikuti terus. Masalahnya kita siapa gitu. Semuanya diupdate dan dibicarakan. Begitu juga tentang masalah bola, masya Allah luar biasa detail ngerti. Nah kalau kita ini sebagai pelatih atau sebagai pemain sepak bola, ya nggak jadi masalah. Ya.
Tapi kalau cuman penonton doang kemudian kita memberikan porsi yang luar biasa banyaknya, ini jangan. Ya sekedar ngerti gitu. Kadang-kadang kan sungkan Ustaz, nanti nggak bisa berbicara masalah ini. Ya kalau memang itu sangat penting pasti sampai kita juga. Tidak kemudian perlu kita mengamati betul, pengamat politik diamati luar biasa. Ya kalau kemudian kita itu yang kemudian memiliki pengaruh atau kemudian membutuhkan seperti itu. Kalau tidak, ngapain malah nanti rame, istrinya milih yang satu, suaminya milih ini, akhirnya pulang kadang-kadang itu kemudian tengkar, padahal yang diharapkan kadang tidak membuat ya bahagia rakyat. Ditinggalkan ya. Kita perlu kemudian ya lebih mengefektifkan waktu untuk keislaman kita, untuk yang bermanfaat bagi kita. Jadi hadis yang nomor 12 ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi dari keelokan kebagusan agama seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Jadi mulai yang bisa kita ambil, yang kita bisa petik dari hadis yang pertama, ya kalau ada sesuatu ya, khilaf antara ulama, maka kita pilih yang paling berat. Kalau tidak, kita ketahui mana yang rojih ya. Kita pilih yang artinya kita keluar dari khilaf ya. Kemudian kita memanfaatkan waktu dengan baik. Mungkin itu yang bisa kita bahas ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.